Jadi pemirsa, liburan sekolah itu kan sering kita anggap sebagai waktu untuk bersantai. Tapi sebenarnya momen libur ini ternyata juga bisa kita jadikan kesempatan emas untuk mendorong perkembangan anak bagi yang sudah punya anak-anak ya. Oke, jadi mendorong perkembangan ini pemirsa mulai dari meningkatkan produktivitas, kemudian memperkuat kompetensi, sampai juga untuk mendukung kesehatan mental dan juga fisik. Nah, di segmen analog kali ini kita akan mengulas bersama bagaimana sebenarnya liburan yang terstruktur itu bisa memberikan dampak nyata untuk anak-anak. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang akan kami bahas dalam segmen Anda Tanya Psikolog di nomor 021 583 99100, nanti ada di layar kaca. Telepon dan langsung tanyakan. Sudah ada di sini, ada siapa Jason? Ada psikolog pendidikan Poppy Amalia. Selamat pagi Mbak Poppy, nggak liburan Mbak? Selamat pagi. Nggak liburan ya, di sini aja ya Mbak ya? Liburan, ini part bagian dari liburan, karena aktif gitu? kan? Itu libur, aktif. Walaupun nggak liburan tapi tetap sehat, semangat ya kan? Memperhatikan kesehatan mental dan fisik kan? Penting banget itu. Oke, nah coba ya, kita mau nanya nih Mbak Poppy. Jadi kalau misalnya orang tua mau menentukan liburan apa ya yang cocok kegiatannya untuk anak-anak, itu tuh bagaimana langkah dasar yang bisa dilakukan? Apa sembarang pilih aja, mungkin sesuai dengan keinginan hati, aku mau ke Bali gitu, atau gimana? Sebaiknya sih gini, kalau misalnya menentukan itu, tahu dulu tujuannya. Kita lihat dulu nih secara psikologis anak ini lagi butuh dikembangkan hal apa nih beberapa bulan terakhir. Misalnya gitu ya, oh anak ini kayaknya main game aja deh gitu loh, kayaknya tuh dia kurang berinteraksi sama papa mamanya misalnya. Nah itu berarti harus di packaging untuk bisa mensimulasi hal tersebut sebagai solving problem. Atau anaknya terlalu banyak PR, terlalu banyak tugas-tugas, oh berarti ini harus ke arah liburan yang membuat ia lebih rilis. Karena pada dasarnya liburan itu kan bisa membuat kita merasa happy ya, bahagia gitu kan. Karena libur berhenti sebentar dari aktivitas kan. Kemudian juga recharge energi, kemudian juga bonding, kemudian juga bisa meningkatkan kreativitas dan sosial gitu kan. Berbagai macam alasannya itu. Oke, ada beberapa ya, yang bisa kita dapatkan manfaatnya selama liburan. Nah, tapi kalau khusus untuk anak-anak, sekarang kan di era anak-anak udah dikit-dikit gadget, sosmed, ya kan, nonton apa, sosmed. Nah, gimana ya caranya supaya mereka ini pada saat liburan itu bisa jeda sejenak dari persosmedan ini dan bisa fokus sama tadi poin Mbak Poppy itu bonding sama keluarga. Nah sekarang gini, berarti kan tujuannya adalah untuk meminimalisir agar anak tersebut tidak bermain gadget tadi kan. Berarti tujuannya bisa bonding. Nah dipikir nih, mau kegiatannya, budgetnya juga perlu diketahui dulu nih. Ada budget nggak? Apakah perlu di luar kota atau di rumah? Karena kalau memang tujuannya adalah sosial, berarti tadi aktivitasnya itu harus berrelated sama aktivitas mama papanya. Nah mama papanya juga harus ngambil libur ya, gitu kan. Berarti harus ngambil cuti juga nih supaya tercapai targetnya. Kegiatannya nggak perlu mahal, tapi bersama. Misalnya cooking ya, masak bersama. Kemudian juga tergantung sih mau pasif atau aktif nih. Kalau pasif itu kan lebih ke arah relax ya, jadi tenang bareng gitu loh. Misalnya olahraga, nonton tayangan yang edukasi, lalu mengulas bersama, membaca dongeng. Tapi kalau aktif itu kan lebih kegiatan yang lebih produktif. Berarti bikin hobi bareng, tapi anaknya nentuin kamu mau apa, mau masak, mau bikin prakarya, mau ngelakuin apa, atau mau ke museum, misalnya seperti itu. Tapi bersama ya. Lalu ada physical touch ya, jadi dengan anak. Jadi ada kasih kalimat-kalimat yang menenangkan anak. Misalnya walaupun papa selama ini bekerja, tapi papa menyayangimu, selalu ada untukmu, tujuan bekerja untuk apa, sama mamanya juga seperti itu. Walaupun mama sering marah-marah gitu loh. Jadi istilah kesempatan untuk komunikasi. Jadi ada pendapat anak di dalamnya juga ya Mbak Poppy. Jadi pemirsa, kita ada penelpon pagi ini, ada Pak Agus dari Jakarta. Pak Agus, selamat pagi, silakan Pak. Pagi Bu Poppy, pemirsa Metro TV. Ini saya mau nanya ya, mungkin dari kacamata yang beda gitu ya. Bagaimana kalau teman-teman kita, saudara kita yang kalau liburan itu kurang beruntung ya. Kayak yang di desa-desa itu kan belum tentu bisa liburan atau tamasya atau apa, tapi mungkin malah bekerja gitu ya, bantu orang tuanya untuk mencari nafkah gitu ya. Itu bagaimana Bu untuk kaitannya dengan liburan ini? Ya.
Oke, terima kasih Pak Agus. Nanti kita tanya dan dijawab langsung ya. Coba Mbak, jadi sekarang mungkin ada tuntutan ekonomi. Ya. Jadi kalau misalnya libur itu bukan hanya di desa ya, di kota juga ada fenomena seperti itu. Kayak Jadi ngomong harus sama diri kerja. sendiri ya. Aku lagi kerja soalnya. Kayak ngomong diri sendiri. Kayak ngomong diri sendiri. Iya itu. Nanti gimana ada tuh, Mbak? tuntutan ekonomi. Ya, jadi memang kalau misalnya ada tuntutan ekonomi dan harus membantu orang tua, nah ini harus dikreasikan sedemikian rupa, jangan bikin stres. Udah sekolah dia bikin ada pressure, tambah lagi kerja. Pokoknya harus dapat duit sekian, pokoknya harus jualannya harus laku dan lain-lain gitu kan. Nah itu membuat dia makin stres dong. Nah sebaiknya sih didesain sedemikian rupa sehingga si anaknya yang menentukan gitu loh. Misalnya kamu mau bantu apa dari kegiatannya jualan ini, misalnya di jualan ya. Atau kamu mau bantu apa untuk ke sawah misalnya seperti itu. Tapi dibikin suasananya sedemikian happy karena pada dasarnya orang tua itu home kan buat anak. Jadi biar bagaimanapun buat anak, kemanapun dia pergi, asal orang tuanya menyenangkan, bahagia, happy, bermain di sawah, bermain dengan ternaknya, tapi kan dia merasa bahagia gitu kan. Nah itu penting, kuncinya adalah anak harus merasa bahagia, tidak tertekan. Itu pentingnya. Jadi mau nyari bantu orang tuanya juga boleh, tapi bantunya seperti apa sih? Tenaga anak kan terbatas, fisiknya, stamina juga terbatas. Jadi pertimbangkan berbagai macam aspek psikologis tersebut, bukan nggak boleh bantu. Cuma menyenangkan ya. Dan nggak perlu mahal juga, yang penting menyenangkan. Kita pintar-pintar kita untuk bisa main di sawah pun kalau misalnya menyenangkan, piknik-piknik, santai-santai itu juga seru udah bisa ya. Bisa mandiin kerbau misalnya ya, bisa ngasih makan ayam gitu kan, bisa sama sapinya lah segala macam, malah tuh menyenangkan. Bisa ya, itu yang menyenangkan ya. Nah, makanya Ada lagi nih Jason. ada lagi yang mau nanya nih, ada Pak Yanto di Jakarta. Selamat pagi Pak Yanto, silakan pertanyaannya. Selamat pagi. Silakan Pak. Selamat pagi, ya. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bu Popi Amalia. Pagi. Ya. Pertanyaan saya Bu Popi, saya Murdianto, terkait anak-anak sekarang kan kalau pas liburan kan kebanyakan kan main Gen Z tuh. Nah mereka diajak ke sana ke sini sama orang tuanya agak susah tuh. Bagaimana memotivasi anak-anak tuh biar mereka semangat tetap ikut sama orang tua dalam kondisi yang benar-benar menyenangkan. Terima kasih Bu Amalia. Terima kasih Pak Yanto. Ini kayak ponakan aku. Anak kecil yang suka Gadget main terus ya. gadget. Padahal lagi liburan ya. Tapi kita jawabin nanti aja ya. Usai jeda berikut ini pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.